Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga kalian semua diberi kesehatan, kewarasan, dan kelonggaran. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada pertemuan hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, kita masih bisa bertemu kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh. Meskipun belum bisa tatap muka secara langsung ya, tetap semangat belajar, khususnya untuk kelas 7. Sehingga apa yang nanti kalian cita-citakan, insya Allah bisa dapat terwujud. Selain berusaha, yang penting kalian selalu berusaha untuk rajin belajar, dan jangan lupa selalu berdoa. Materi hari ini tentang norma dan keadilan. Norma dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Norma itu, adakah yang tahu apa itu norma? Pasti kalian tidak asing lagi ya, pernah pas kelas 6 SD, mungkin pernah diajari materi bab tentang norma dan keadilan. Norma identik dengan sebuah peraturan. Norma identik dengan sebuah peraturan. Norma di negara kita sangat penting sekali. Bayangkan di negara kita tanpa adanya norma, apa yang akan terjadi? Manusia ibarat hewan dengan manusia lain, terjadi hukum rimba. Segala sesuatu harus kita selesaikan baik-baik. Karena apa? Di negara kita ada peraturan yang mengatur. Negara Indonesia adalah negara hukum atau restat, bukan pada kekuasaan belaka. Atau segala sesuatu yang terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Berbicara tentang norma, ini hakikat norma adalah kaidah ya, kaidah yang berlaku, kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini norma itu mengatur tingkah laku ya. Norma itu mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus jadi keberadaan norma sangatlah penting. Yang pertama, fungsi norma sebagai apa? Pedoman dalam bertingkah laku. Fungsinya norma adalah, ini kan norma dalam kehidupan masyarakat. Terus satu, hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri norma ini ya, ada 4. Ciri-cirinya, pertama ada hasil kesepakatan bersama, terus adanya sanksi, bersifat dinamis dan tertulis dan tidak tertulis. Ini ciri-ciri norma. Klasifikasi norma. Norma berdasarkan sumbernya. Terus yang kedua, norma berdasarkan daya pengikatnya. Terus norma berdasarkan bentuknya. Norma ini ada 4 ya. Norma berdasarkan sumbernya ini ada 4. Yang pertama, norma agama. Terus yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesusilaan.
Yang keempat, norma kesopanan. Di sini norma itu mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi, keberadaan norma sangatlah penting. Yang pertama, fungsi norma ya, pedoman tingkah laku tadi sudah saya jelaskan. Terus, di sini pedoman tingkah laku, kalau kita hidup tanpa aturan, misalnya, contohnya aja ya di jalan raya. Di jalan raya, kita tahu jalan raya pasti ada aturannya. Aturannya apa? Lampu merah, tandanya berhenti. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau lampunya menyala warna merah, itu tandanya berhenti. Terus kalau hijau itu menyala, itu jalan. Untuk yang ketiga itu pejalan kaki di trotoar. Seandainya lampu merah jalan terus, apa yang akan, misalkan udah tahu di rambu-rambu itu kan menyala lampu merah. Misalkan kita nerobos, tetap jalan, apa yang akan terjadi? Pastinya apa? Kecelakaan. Terjadi kecelakaan karena tidak mematuhi peraturan yang ada di rambu-rambu lalu lintas. Sudah tahu lampu merah, harusnya kan berhenti, jangan nerobos aja. Kalau nerobos, tetap nerobos terus jalan, akan terjadi kecelakaan. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas sebagai pengendara sepeda motor ataupun roda 4. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Dengan adanya norma, peraturan yang berlaku, jadi kita punya aturan ya, bisa saling menjaga kerukunan. Jika kita sudah mematuhi norma yang berlaku, otomatis kerukunan akan terwujud, saling tegur sapa kepada teman. Ya, tidak boleh saling sombong atau membeda-bedakan teman. Meskipun contohnya dalam satu kelas itu ada teman yang kalian nggak suka, ya kita tetap tegur sapa, menciptakan kerukunan ya, tidak boleh saling musuhan. Terus kepada masyarakat, ketika ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Dengan begitu otomatis kerukunan akan tercapai. Misalkan saja di lingkungan masyarakat antara rumah satu dengan rumah yang lainnya atau dalam kehidupan masyarakat itu kan pasti kita punya tetangga ya. Jangan sampai kita saling cekcok ataupun ribut sama tetangga, tidak boleh ya. Tapi kita harus menciptakan kerukunan, berusaha mengalah, jangan saling egois juga, saling peduli juga sesama tetangga. Misal kayak tetangga membutuhkan pertolongan ya, gimana caranya kita tanggap, jangan cuek ya. Karena manusia itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan ya. Tidak boleh seenaknya sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Kecuali kalau kita hidup di hutan. Tidak ada tetangganya. Kita kan hidup dalam lingkungan masyarakat. Jadi harus saling peduli sama tetangga sebelah rumah ya. Dan menciptakan kerukunan. Tidak boleh menjelek-jelekkan tetangga ataupun ngomong yang nggak baik. Untuk yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Ini dengan norma kita bisa mengendalikan diri ya. Misalnya, Ade merasa tersakiti oleh Rohan. Contohnya aja, misal kayak Ade tersakiti oleh Rohan.
tiba-tiba Ade dipukul sama Rohan, atau tidak selayaknya Ade membalas pukulan Rohan. Kita harus menghargai prosedur yang berlaku di sekolah ya. Misalkan ada perkelahian antar teman di kelas, itu kita lapor ke wali kelas ya. Pertama kita lapor ke wali kelas. Terus yang kedua lapor ke guru BK. Biar masalah Ade dan Rohan tadi itu cepat terselesaikan oleh wali kelas dan guru BK. Pada hakikatnya norma ini kan dibedakan menjadi 4 menurut sumber sanksinya ya. Kita membahas norma yang pertama tentang norma kesopanan ya. Norma kesopanan ini pertama norma agama dulu. Norma agama. Di negara kita adalah negara kita adalah norma yang beragama, bukan negara berasaskan agama ya. Karena apa? Kalau berasaskan agama, berarti condong pada agama tertentu. Negara kita mengakui agama, berbagai agama ya, diantaranya agama Islam, Kristen, Hindu, terus Buddha ya, Konghucu. Tiap agama memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Tetapi pada hakikatnya, kitab suci itu isinya sama. Perintah untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan atau kejelekan. Sanksinya apa? Karena norma agama bersumber dari kitab suci tiap-tiap agama. Maka sanksinya dari Tuhan langsung ya, dari Tuhan atau tidak tampak sekarang. Misal kita melanggar peraturan norma agama, kayak misal tidak menjalankan ibadah, sanksinya nanti di akhirat ya, bukan sekarang. Beda dengan kayak norma hukum atau norma yang lainnya, itu sanksinya ada sendiri, beda ya. Terus untuk yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan untuk yang kedua ini norma kesopanan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pada hakikatnya sama, tetapi terkadang juga ada yang berbeda. Norma kesopanan sumbernya dari mana? Tata kesopanan di masyarakat setempat, sanksinya apa? Setiap melanggar kesopanan, sanksinya apa coba? Sanksinya akan dikucilkan di masyarakat. Misal kita sudah tahu di lingkungan masyarakat itu, di jalan rumah ataupun gang-gang rumah itu, misal ada warga kita banyak anak kecil, anak kecil itu pada main ya. Cara menjaga norma kesopanannya gimana? Misal di jalan desa itu ada anak kecil pada main rame. Kita sebagai pengendara bermotor ya gimana caranya kita pelan-pelan dalam mengendarai motor. Kalau misal sampai ngebut-ngebutan dalam jalan perdesaan itu, nanti kita akan apa? Soal nabrak anak kecil, pasti kan kita akan dikucilkan sama masyarakat terdekat. Apa dikeroyok, apa gimana, kan biasanya kalau kejadian nggak sengaja ataupun sengaja nabrak anak kecil di jalan perdesaan, pasti warga situ akan mengeroyok ya, main hakim sendiri, karena kan memang itu jalan desa rame, banyak anak kecil. Ya, kita harus taati norma yang berlaku. Kita bisa jalan pelan-pelan, nggak perlu ngebut-ngebut ya. Selanjutnya untuk norma, tadi norma agama sudah, norma kesopanan sudah, sekarang norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini kaitannya erat dengan norma kesopanan. Kalau norma kesopanan bersumber dari masyarakat ya, dari masyarakat.
Kalau norma kesusilaan dari diri sendiri. Apa sanksinya jika melanggar norma kesusilaan? Kita akan beban moral, beban mental, dan tidak percaya diri. Misalkan saja kita pernah melakukan kesalahan, pasti kita akan dikucilkan sama masyarakat ya, atau orang terdekat. Sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang memang pada awalnya tidak suka sama kita, kalaupun kita tidak salah, mereka ya tetap akan tidak suka pada kalian. Apalagi pernah melakukan kesalahan, pasti orang itu ya seterusnya akan nggak suka sama kita. Makanya kita dalam berbicara, mengucap, tingkah laku, etika itu diperhatikan ya. Maksudnya kita tuh kalau mau bicara itu dipikir dulu, jangan asal, terus tidak boleh asal bicara. Tapi setiap mau bertindak itu dipikir dulu. Karena efeknya, dampaknya itu nanti orang yang dari awal emang nggak suka ya, misal kalian melakukan satu kesalahan, pasti mereka akan mencibir kita. Kita akan jadi beban mental, ya, beban mental, beban moral juga, dan tidak mempunyai rasa percaya diri. Tapi selama kita masih berusaha untuk merubah menjadi lebih baik, ya terserah apa kata penilaian mereka. Yang penting kita selalu berusaha memperbaiki diri ya. Untuk norma selanjutnya itu norma hukum. Di antara keempat norma ini, yang sanksinya paling tegas adalah norma hukum. Mengapa? Karena norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang dan sanksinya sangat tegas, bisa berupa tahanan, kurungan, atau denda. Yang terakhir, perilaku yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini norma tadi kan dibedakan menurut dasar sumbernya kan ada 4. Norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Dari keempat itu memiliki sumber dan sanksinya yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, norma itu harus diterapkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang norma tadi ya. Sudah saya jelaskan hakikat norma, norma berdasarkan sumber dan sanksinya. Terus intinya kalian semua jika ingin menjadi warga negara yang baik, harus mematuhi norma yang berlaku. Sekian dari Ibu ya. Hari ini untuk hari ini ya, kelas 7 persiapan untuk ulangan bab 1 karena minggu sebelumnya bab 1 sudah selesai ya. Hari ini tinggal ulangan untuk bab 1. Karena minggu sebelumnya sudah saya infokan kepada setiap wali kelas kalian masing-masing. Supaya menyampaikan kepada kalian semua untuk persiapan belajar ya, mempersiapkan persiapan mengerjakan ulangan dari saya. Cukup sekian dari saya, semangat mengerjakan ya, semangat mengerjakan ulangan PPKN bab 1. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.